Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini cukup beda dan spesial banget karena masih edisi Lebaran. Jadi saya mau ngucapin dulu selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Malam hari ini juga ini spesial. Kenapa? Karena kita berkunjung atau bertamu atau lebaran ya ke rumah Guruji, saya bersama Ustadz Nasuha. Dan sebenarnya kita juga perlu tahu siapa sih sebenarnya sosok Guruji. Ya nanti kita akan tanya-tanya juga. Secara garis besar, beliau ini adalah guru kami berdua. Guru yang sangat luar biasa, nanti kita akan tanya-tanya juga. Nah, buat sebagian teman-teman di sini mungkin udah kenal dengan beliau. Namun yang ada beberapa juga yang belum kenal, nanti kita akan bahas sebentar. Oke, selama 1,5 jam nanti saya akan menemani teman-teman semua bersama saya, Ustadz Nasuha dan Guruji akan membahas berkaitan tentang kesehatan, semua hal yang berhubungan dengan kesehatan. Dan saya info dari sekarang, siapkan air, ini bisa di gelas, di botol, atau bahkan di galon ya. Karena selama acara ini, nanti airnya akan diisi energi langsung oleh Guruji. Nah, untuk yang bisa merasakan energi, nanti bisa dicoba setelah acara selesai, dites apakah benar airnya ini mengandung energi atau enggak. Bagi yang awam, sekarang cobain dulu nih rasa airnya. Dicobain rasa airnya, nah setelah acara selesai, dicobain lagi, ada perubahan atau enggak. Karena air yang terisi energi, untuk orang awam, itu akan berubah rasanya. Kalau penasaran, cobain aja nanti. Oke, teman-teman, sebelumnya saya menyapa terlebih dahulu. Selamat malam, Guruji. Selamat malam. Ya, hari ini kita ketemu lagi. Sebelum saya ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Sehat ya Guruji. Nanti kita akan 1,5 jam kita akan ngobrol-ngobrol berkaitan tentang kesehatan, pengobatan, dan lain-lain. Oke, saya juga akan menyapa ini Ustadz yang memang sudah dikontrak seumur hidup oleh Komat. Komanfaat. Menyapa dulu, Assalamualaikum Ustadz Nasuha. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kita maaf lahir batin setelah Lebaran ya. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, nanti juga kita akan, ini temanya kita belajar nih Ustadz nih, nyantri Ya, malam ya, hari ya, ini oke. bersama guru kita. Dan ini kita memang udah lama banget juga nggak ketemu berdua ya. Kalau sebelumnya saya pernah live bareng Guruji juga di Facebook. Nah, malam hari ini kita bertiga, kita akan cari tahu, kita akan mendalami apa sebenarnya teknik pengobatan. Kemudian yang saat ini lagi marak nih, corona ternyata belum juga pergi nih. Nah, nanti bagaimana cara penanganan, self healing atau pengobatan diri sendiri. Bagi yang sudah kena, bagaimana cara pengobatannya. Nah, ternyata juga atau fakta membuktikan di lapangan, orang-orang yang terkena corona dan sampai berakibat fatal itu bukan cuma orang yang sehat dan tanpa punya riwayat penyakit. Nah, ini bagaimana juga cara menangani atau mengobati riwayat penyakit yang lain, seperti misalnya jantung, paru-paru, dan lainnya. Nanti itu semua akan dibahas sama Guruji. Dan sebelumnya saya info yang sudah ada di iklannya juga sebelumnya, bahwa Guruji ini adalah keturunan dari Raja Mangkunegara atau Pangeran Sambernyowo. Itu di Solo ya Guruji? Ya, betul sekali. Nah, nanti kita akan belajar banyak lah sama Guruji. Oke, mungkin langsung aja. Sebelumnya ada yang mau ditambahin dulu, Ustadz? Langsung Nanti ke itu apa? Guruji. Kalau ada yang mau tanya tentang penyakit atau Mhm. tentang healing, silahkan ditulis saja di komentarnya. Ah, iya. Kalau kita bisa jawab, kita jawab langsung. Kalau itu nggak bisa dijawab karena waktu terbatas, bisa dijawab nanti sama Ustadz Nasuha ini Di setelah lain itu. kesempatan. Oke. Ya, atau kalau nanti ada yang memerlukan penjelasan lebih rinci, pengobatan apa-apa bisa langsung ke kontak ke Ustadz Nasuha. Oke. Karena beliau ini membuka pengobatan. Ya, oke. Ya, jadi itu teman-teman. Kalau mau tanya silahkan langsung aja tulis di kolom komentar atau langsung komen ya di video ini. Dan kalau kita bisa jawab, bisa jawab. Kalau belum sempat, nanti akan dijawab di lain kesempatan oleh Ustadz Nasuha langsung. Nah, sebelumnya juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih Guruji, karena sebelumnya kan kita udah sounding tentang iklan di acara kita malam hari ini. Oke, langsung aja Guruji.
bisa dimulai, silahkan untuk penjelasannya. Ya malam ini kita bicara soal penyembuhan ya, soal kesehatan dalam banyak tradisi. Kalau saya bicara tidak berdasarkan hanya satu tradisi apa atau tradisi apa, tapi berbagai tradisi itu seperti apa sih konsepnya. Iya. Nah, sebaiknya kalau kita bicara dulu tentang corona ini kan sebetulnya tidak satu makhluk, tidak satu jenis, dia banyak jenis, banyak strain gitu loh. Jadi pengobatan juga beda-beda, juga basic orang kenanya punya basic penyakit apa, otomatis penangannya akan berbeda. Jadi tidak bisa dibilang corona A pengobatan A. Iya. Nggak bisa, karena corona itu macam-macam, pengobatannya bisa beda-beda gitu loh. Oke. Tapi basicnya sama, flu. Oh, basicnya flu. Ya, jadi artinya dia punya basic flu itu virus. Iya. Dan tiap daerah, tiap budaya punya cara dari zaman dulu itu kan sudah ada flu, virus, semacam itu tuh sebetulnya sudah ada. Itu punya tradisi masing-masing. Jadi sebetulnya sudah ada. Jadi kalau ditanya obat corona dalam tanda petik sudah ada karena ada. punya tradisi. Karena sejarah Dan itu udah. kabar baiknya gini, kalau kita lihat dunia dari zaman dulu masa lalu sampai sekarang, ya itu posisinya adalah Indonesia ini belum pernah terjadi wabah yang luar biasa. Oh, nggak ada sejarahnya. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya. Ada pernah terjadi suatu wabah, Iya. tapi bukan luar biasa banget. Iya. Masih biasa. Ya kalau mungkin orang lain nganggap tuh luar biasa, nggak biasa, karena kan biasa itu kan ada bandingannya. Iya. Nggak bisa dong, itu Ya. luar biasa, bandingannya apa? Ya, gitu. ya, Kalau kita bandingin dengan wabah flu Spanyol yang Iya. luar biasa Sebelumnya. itu jauh, nggak ada kita. Ada cerita-cerita itu nggak ada. Mm-mm. Di zaman VOC kita pernah, wabah itu ada. Pada zaman Spanyol semua kena, Indonesia juga kena. Nah, Guruji, itu faktor alam atau manusianya sebetulnya? Ya sebetulnya kan alam, ada Alam alam. ya. Setiap Tapi kan ada kreasi manusia di situ. Dari Dari zaman dulu. ke zaman. Oke. Kreasinya seperti apa ya kita nggak ngerti, tapi ada kreasi. Termasuk saat Tapi itu alam, Itu alam. alam yang dikreasikan. Iya. Jadi itu sejak zaman VOC masuk sini, Iya. itu sudah ada wabah waktu zaman Spanyol, flu Spanyol itu, kalau itu kan luar biasa. Itu habis itu, satu kota bisa habis. Iya. Itu Indonesia juga kena separah Spanyol kan? di zaman itu, jauh, Oh, jauh. Tapi ada wabah, Iya, iya. jauh. Dan Indonesia nggak punya sejarah itu wabah Kenapa? yang parah gitu. Kenapa? Nah, iya. Kenapa? Karena Indonesia bersyukur dikaruniai tempat dengan panasnya, cuacanya, kelembapan udaranya, Iklim yang dan rempah-rempahnya. Oh, Jangan lupa. Iya. Itu sebagai obat ya. Itu jangan lupa. Semua faktor jadi satu. Itu membuat Indonesia itu dalam tanda petik punya kekebalan terhadap virus. Saya bukan bicara bahwa Indonesia itu kebal dan mati, kan tidak ada yang kena, tidak ada yang mati, enggak loh. Iya. Tapi itu ada bandingannya dengan negara lain. Misalnya Indonesia pernah kena pada zaman flu itu, Iya. Spanyol itu, Indonesia kena. Kena. Ada wabah juga. Tapi jauh. Jadi ada buminya, Iya. ada cuacanya. Karena Indonesia dapat dikatakan hampir setahun itu bisa full matahari. Iya. Nah, itu antitesis dari virus sebetulnya, matahari. Kelembapan udaranya. Panasnya sini sama panasnya Arab beda. Beda. Nah. Kalau kita cerita panas Arab. Iya. Tapi Iya. kelembapan udara nggak beda. Oh, Di iya. Arab kamu nggak mandi 3 hari, nggak keluar keringat. Kalau Oh, di Di sini sini iya. keluar keringat, kelembapan udaranya beda. walaupun sama-sama panas. Sama-sama panas, lebih Oke. panas sana malah. Oke. Tapi bukan panas itu yang dimaksud. Panas itu kan ada campurannya macam-macam. Dan di sini adalah dari zaman kenapa dulu dijajah Belanda, kenapa
VOC masuk, kenapa asing itu suka dengan Indonesia? Karena ada rempah-rempah luar biasa. Iya, iya, iya. Rempah-rempahnya itu ya. Gabungan itu membuat kita ada wabah tapi tidak akan berdampak yang luar biasa. Itu juga mungkin Guruji kenapa negara-negara luar atau asing itu punya banyak kepentingan dengan Indonesia. Dari dulu ngambil itu kan karena itu. Dan kita biasa dalam makanan kita sehari-hari memakai rempah-rempah. Oh iya. Dan resep-resep masakan Indonesia kalau diperhatiin itu Pasti. ada antidot di situ. Iya. Contoh nih Kak, saya contoh. Ya, contoh. Mungkin nggak merhatiin ya. Ya. Di teman-teman nggak merhatiin. Contoh rujak. Ya. Rujak. Simpel kan makan Iya, sehari-hari. iya, Zaman iya. dulu udah ada rujak. Heeh. Tahu nggak yang asli rujak zaman dulu dibikinnya gimana? Gimana? Contoh. Heeh. Itu ada pisang. Pisang. Batu. Iya, Oh iya. pisang batu. Iya, Sang batu. Tahu nggak? Iya. Itu antidot dari mencret, dari diare. Itu ya. Pengobatan secara alami. Pengobatan secara alami. Itu dikasih antidot. Jadi begitulah setiap resep masakan Indonesia ada antidot. Perhatiin aja. Begitu Indonesia ngeluarin masakan-masakan yang sifatnya ini, yang kolesterol, yang ini, dia kasih antidot. Ada rempahnya, ada kunyitnya, ada ininya masuk. Bawang putihnya itu ya. Jadi itu bukan cuma sebenarnya penyedap masakan. Bukan. Itu Ja- antidot. Dari jadi- zaman dulu nenek moyang kita udah tahu. Memang Simpel. di-create. Kayak rujak tadi lo tak Ah, cerita tadi. ah, ah. Rujak itu sebetulnya kan gampang banget bikin Perut bikin mules. perut mules. Mules, Tapi iya. dikasih pisang batu, Heeh. itu nggak mules. Oh Iya, iya, iya. Karena pisang batu sendiri itu obat buat diare. Buat Ya, ada penawarnya. Jadi sudah dimasukkan dalam resep-resep masakan. Oh, Oke, oke, oke. Mungkin karena itu terlalu sederhana jadi nggak merhatiin. Iya, iya. Iya sih, kita nggak terlalu perhatiin karena gitu. Oke. Setiap resep masakan dari Indonesia, Nusantara ini, Hmm. nenek moyang kita selalu memberikan obat di dalamnya. Jadi bukan sembarangan bikin resep. Hampir semua masakan. Semua. Oke, oke. Oke. Terus kita masuk lagi di Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke kalau kita perhatiin Jawa ya, tanah Iya. Jawa. Itu dari dulu tuh terkenal adanya jamu. Jamu. Pengobatannya apa sih? Jamu. Iya, iya, iya. Pernah perhatiin nggak jamu di Indonesia? Dari zaman dulu sampai sekarang. Oke. Iya. Zaman dulu sampai sekarang ada berpuluh-puluh jamu, beratus-ratus jamu. Mm-mm. Iya. Tapi perhatiin nggak? Pernah perhatiin nggak? Di jamu-jamu gendong yang tradisional yang ini. Sebetulnya intinya cuma 2 jamu. Tidak banyak, cuma 2. Apa tuh? Guru? Kunyit ya? Perhatiin. Kunyit. Sama sambiloto pasti itu. Perhatiin. Ya. Hanya ada 2. Hah? Satu adalah kunyit asam. Kunyit asam, iya, iya, iya. Kunyit asam. Selalu coba perhatiin. Iya, pasti selalu Kunyit ada. asam. Kunyit asam itu dari kunyit sama asam. Asam. Asam itu adalah vitamin C plus bahan-bahan yang lain. Ah. Artinya kunyitnya buat itu, Hmm. asamnya buat vitamin C, daya tahan tubuh, buat flu, buat virus. 1. 2, dia selalu dipasangkan Apa? dengan pahitan. Pahitan. Yang di dalamnya ada sambiloto udah pasti. 2 komponen itu selalu dipakai orang Jawa konsumsi. Untuk Protein. komponen jamu. Jamu. Dan tradisinya di Jawa bukan untuk kamu sakit baru minum jamu. Itu sebagai kebiasaan. Kebiasaan. Vitamin. Minum jamu. Iya, iya, suplemen vitamin. Betul. Iya, iya, iya. Zaman dulu tidak ada cerita kamu beli suplemen atau vitamin dari mana. Tapi itu bukan dijadiin kamu sakit terus minum jamu, enggak. Zaman dulu tradisinya enggak gitu. Tapi memang Zaman kerajaan bangsawan itu sudah tradisinya tiap hari Minuman minum jamu. sehari-hari, minuman sehari-hari. Jadi Bang Irfan nggak bisa disebut jualan jamu kalau nggak ada itu kunyit asam Kunyit sama sambiloto. sambiloto. Oh. Iya. Lebih tepatnya pahitan. orang pahitan. Indonesia daun Jawa. pahitan, Iya, daun pahitan. Oke. Iya. Jadi itu ada berapa jenis kalau yang tergantung orang kan, ada yang 8 jenis, ada yang ini. Tapi basicnya sambiloto. Iya. Jadi di situ ada antibiotik alami semua sama vitamin C. 2 itu dipasangkan, itu membuat orang Indonesia kalau dia menjaga tradisi nenek moyang kita dalam tanda petik, dia akan kebal. Kebal. Iya, iya. Mungkin itu yang tadi cerita Guruji di awal
nggak pernah ada wabah dalam tanda petik Tidak selama apa-apa. sejarah. Dalam sejarah Indonesia dari sekian abad tidak ada. Kita pernah ada tadi saya bilang pada zaman Spanyol itu kita juga kena, tapi nggak sebesar nggak ada. Efeknya. Volumenya kecil. Kalau dilihat itu kan ada VOC, kita nggak tahu. Ada kenapa ada VOC juga, kita nggak tahu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Heeh. Karena tidak sedar yang kamu pikir gitu loh. Karena di situ ada VOC, kemudian dia ada misionaris, kemudian ada Belanda, ada Barat, kemudian dia kasih masuk obat Barat di situ. Kita nggak tahu kepentingannya apa. Itu mungkin awalnya. Ya, oke. Tapi tidak ada tradisi yang hancur kayak Spanyol Iya, misalnya iya. itu nggak ada. Kenapa ya tadi saya sebutin? Jadi tiap resep makanan ada antidotnya. Tiap kita makan ada antidotnya. Kita makan sate kambing aja selalu ada bawang di situ. Kalau Jawa loh, Ya, ha. Iya, iya. bukan Betawi saya nggak tahu loh. Tapi Jawa saya kenal. Tiap kamu bikin sate kambing itu selalu kasih Kasih bawang mentah. Bawang, iya. Acar itu ya. Ada bawang mentah, ada sayurnya itu nggak ada yang nggak ada. Dan itu antidotnya. Antidot. Oh. Dan masaknya bumbunya ada asam Jawa dan lain-lain. Iya, iya. Aman di perut ya. Semua ada sebetulnya. Oke, oke, oke. Cuma nggak merhatiin karena itu sepele gitu loh. Iya, iya, Guruji nggak merhatiin itu. Ya kalau saya pribadi sih menganggap itu sebagai penyedap masakan aja sih. Coba perhatiin. Mulai sekarang sih baru sih. Ya kalau Eh. di modern sih ini ya ada misalnya bikin rujak terus kemudian nggak pakai pisang Pisang batu, batu. ya ada. Sekarang Dan maksudnya malah nggak pakai kita itu. cerdas Zaman dulu. tradisinya. Iya, iya. Nenek moyang kita mengajari membuat masakan itu apa. Iya, iya. Itu ada filosofinya, tidak sembarangan. Tradisi minum jamu itu juga tidak sembarangan. Iya, iya. Bukan buat berobat, tapi memang tradisi sehari-hari. Kebiasaan minum jamu. Sehingga orang bilang ada yang kulitnya bagus, kulit muda, cantik. Karena memang setiap hari. Iya. Dibiasakan. Iya, iya. Jadi itulah kenapa saya tidak pesimis terhadap corona di Indonesia gitu loh. Tetap optimis karena kita cerita tentang riwayat kita sejak jadi zaman dulu berabad-abad dulu memang seperti itu. Gitu loh. Kalau sekarang kemudian orang digiring untuk kekhawatiran, kecemasan dan sebagainya, stres, kehilangan pekerjaan, sebagainya, banyak orang rontok ya, saya nggak bisa ngomong. Iya, iya, iya. Saya tidak bilang Indonesia itu kebal, jadi tidak mungkin kena, enggak juga. Tapi riwayatnya Ya, perjalanan. dari dulu kita kan ada track record, ada history, Iya, iya, iya. itu kita enggak. Gitu loh. Nah, oke, oke. Nah, Guruji, ya, saya harus dipotong sebentar. Nah, tadi kan ini yang saya mau tanyakan. Tadi kan bukan cuma satu virus corona nih, dalam tanda petik. Nah, ini ada beberapa. Nah, mungkin nanti bisa disinggung Itu lebih tadi saya jelas. bilang. Kalau kita cerita pengobatan, kalau kamu baca di internet, ini ada A, B, C, tumbuhan ini bisa nyembuhin ini, B sembuhin ini. Itu kan ada ratusan bahkan ribuan tanaman bisa Ya, nyembuhin. betul. Tapi kalau saya memahami, ya kita sintetis. Di Jawa cuma ada 2 itu. Oh, iya, iya. Dia tidak di Jawa itu tidak ada tradisi ini pakai ini enggak. Itu untuk tukang jamu iya, untuk tabib herbal iya. Tapi kalau kita memandang dalam skop yang lebih luas, kita ambil kesimpulannya, enggak cuma ada 2 itu. Kunyit asam dan Cukup. pahitan. Udah cukup. Cukup. Itu buat imun, udah cukup Karena banget. itu buat imun. Cuma setiap hari dijadikan minumannya. Itu tradisi. Ya, tradisi. Bukan pengobatan. Saya tidak berbicara apakah harus atau tidak. Itu Nah. sebuah tradisi di Jawa kuno. Iya, iya. Tradisi nenek moyang itu Tradisi ya. nenek moyang. Dan kita sudah terbukti. Tidak ada. Di negara lain ada. Di Indonesia tidak ada. Ya, oke, oke, oke. Itu berarti kalau ceritanya seperti itu, Guruji, berarti COVID ini, Corona ini di Indonesia nggak lama lagi berarti. Tidak juga. Oh gitu. Karena flu itu kapan mau berakhir? Oh,
Nggak bisa. Nggak bisa, iya. Jadi tidak ada cerita corona, tidak ada lagi. Yang ada corona ya corona tuh masalahnya apa untuk flu. Oh gitu. Gitu. Iya, iya. Sepanjang kita bisa jaga, ya misalnya kalau tahu orang ada kena corona terus kita peluk-peluk ya nggak usah gitu loh. Iya, iya. Ya, Tetap kita jaga. tetap protokol Kalau kesehatan tetap tahu dia lagi dilakukan. flu ya nggak usah deket-deket. Iya. Iya, iya. Gitu loh. Iya, iya. Tapi sejarahnya tidak ada wabah yang membuat bergelimpangan. Jadi kalau saya di-share tentang Venezuela, Italia, yang itu, ya saya sih nggak bantah. Karena tidak ada tradisi di negara ini, di Nusantara ini, dan berabad-abad yang lalu tidak ada tradisi itu. Orang bilang, ya dulu kan nggak ada corona. Ya, itu kan flu kan. Iya, iya, iya. Ada zaman flu Spanyol aja kita kena tuh. Hmm. Tapi yang nggak sehebat itu. Dan Iya. itu pas VOC, kita juga nggak tahu kan mainannya VOC. Nah, Itu itu. masalah. Iya, iya. Iya, iya. Gitu loh. Bukan cuma alam, tapi ini ada ikut campur manusia. Iya, itu yang masalah. Oke, oke. Nah, ini kan kita bicara tentang konsep Jawa ya, Jawa, tanah Jawa. Kita juga ini mau Lebaran, saya juga mau bicara tentang konsep Islam. Bagaimana pengobatan Islam atau Sufi? Iya, iya. Jadi kalau pengobatan Islam sama Sufi itu sebetulnya intinya doa. Intinya doa. Intinya doa. Tapi kalau kita bicara doa ya semua kan berdoa. Ya, betul. Jadi kita nggak usah bahas doa, Iya. kan itu wilayah Ustadz. Jadi kita bicara selain doanya. Ya, oke. Selain doa, apa yang kalau tadi di Jawa kan kita cerita ada 2 jamu. Iya. Gitu. Kalau di Islam apa sih? Nah, iya, kalau di Islam, Pengobatannya di Islam tuh intinya apa? Hmm. Di Islam kita kenal ya, satu jintan hitam. Ya. iya. Kita kenal madu, Iya. minyak zaitun, bisa merambat-rambat, bisa segala macam. Ada yang A, B, C, mau bawang putih juga masuk. Karena itu kok bercampur tradisi Mesir, tradisi Yunani, tradisi India, segala macam. Itu kan campur-campur. Jadi perkembangannya campur-campur. Oke. Bahkan sebetulnya kalau kamu perhatiin ada dua tumbuhan yang istimewa di Islam. Satu adalah jahe. Jahe. Kenapa jahe? Karena di surga pun disuguhinya wedang jahe gitu loh. Iya, Jadi itu kan istimewa gitu loh. Itu satu. Oke. Ya, yang kedua itu di tradisi Nabi itu mengenal itu skincare zaman dulu. Skincare udah ada. Skincare sudah ada. Ah, Dan itu anjurannya Nabi Muhammad. Oke. Pakainya apa? Lidah buaya. Lidah Biar buaya. wajahnya kinclong. Ya kamu bisa baca lah. Iya. Hadis kamu kan lebih ngerti dari saya. Saya tuh ngerti apa. Gitu. Oke, ini teman-teman ya yang kenapa pada saat ini saya bersama Ustadz Aswa belajar. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita gali lebih jauh. Menarik nih Guruji. Skincare. Skincare loh. Oke, skincare dengan lidah buaya. Nah, buat wajah loh. Buat Bukan buat wajah. rambut loh. Oke. Wajah loh. Oke, apakah pada saat itu memang di Arab itu subur si Dan buktinya. Dan itu anjuran Nabi Muhammad. Kalau nggak salah ke Aisyah atau siapa tuh. lidah buaya? Bisa dicari lihat. Oke. Tadi menarik berarti jahe dan Saya kan bukan ustaz. nanti kita akan tanya lebih jauh itunya dari Ustadz Aswa ya. Oke, terus Guruji. Oke. Kita bicara. Kita bicara siapa sih kalau di Islam itu kedokteran yang paling top dikenal itu Ibnu Sina. Ibnu Sina. Ibnu Ya. Sina. Iya. Kita bicara tentang apa sih pengobatannya Ibnu Sina. Ibnu Sina. Ibnu Sina. Iya. Ya, yang membedakan dia salah satunya adalah dia tidak melihat penyakit itu hanya secara fisik tapi kejiwaan, psikologis. Kejiwaan. Oke. Itu pada zaman itu bukan zaman sekarang ya, pada zaman itu sesuatu yang Kontroversi. revolusi lah gitu. Oke. Jadi suatu yang udah maju lah dalam bidangnya itu. Terus kalau kita bicara Ibnu Sina adalah di posisi herbal, sebetulnya ada yang kontroversial di sana karena dia bicara tentang kanabis. Dan Kanabis. itu bisa dilihat di literatur, di bukunya yang paling top, di situ dia berbicara tentang kanabis.
Oke. Di Arab, di kedokteran Islam, di tradisi Islam juga mengenal yang kontroversial lagi, yaitu kencing unta betina. Iya. Saya bicara di sini itu bicara tentang sejarah, tentang literatur. Saya Oke. tidak bicara tentang apakah ini haram atau tidak, Iya. ataukah ini ilegal apa tidak. Tidak. Ya, bukan di ranah itu. Tidak di ranah itu Oke. saya bicara tentang literatur gitu loh. Di zaman itu jadi bukan hoak. Memang Nabi bicara tentang kencing air kencing unta betina. Dan harus betina. Ada riwayatnya. Iya. Dan menurut saya kemungkinan itu karena budaya kan bercampur. Mungkin itu ada kaitannya juga misalnya dengan cerita India, sapinya India dan sebagainya gitu loh. Tapi itu ada literaturnya. Perkara itu benar bisa menyembuhkan, bagus apa tidak, haram atau tidak, terserah. Tapi ada riwayat cerita itu ada. Kanabis itu juga ada dalam banyak literatur, dalam tradisi sufi juga ada. Terlepas dari di sekarang itu ilegal. Iya. Dan itu Bang Ivan, kenyataannya sampai sekarang air kencing unta lebih mahal dari susu Di sananya. Di sananya. Karena memang sudah dijual sekarang ya. Jadi Dijual. kalau kamu pernah ke Arab, atau naik haji itu ketemuan dengan peternakan onta. Nah di situ kan mampir biasanya kita itu ada dijual. dijual. Susu Botolan onta gitu. ada, kencing onta ada. Kencing onta tuh mahal. Lebih mahal dari susunya. Lebih mahal. Oke, menarik nih Guruji. Nah kemudian kalau kita cerita tentang herbalnya sendiri loh ya. Ibnu Sina itu yang direkomendasikan herbalnya cuma satu. Apa tuh? Dia kan rekomendasinya banyak. Sampai yang kontroversial tadi tak sebutin kanabis. Kemudian herbalnya banyak. Tapi yang digadang-gadang dia itu cuma satu. Herbal loh. Apa? Apa itu? Kunyit. Kunyit. Dari dulu sudah. Ibnu Sina. Oh. Jadi kamu ngerti kan? Jadi pertaliannya Iya. Ibnu Sina, Islam dengan Jawa, tradisi Jawa, ketemu di situ itu. Iya. Dan kalau kita bicara Ayurveda, India, Iya, India. tradisi India, karena itu Arab ini kan dekat dengan Iya, betul. India, dan juga India pernah ekspansi ke Arab sini kan, gitu lah. Itu tradisinya juga punya. Pengobatan nomor satu di India apa? Kunyit. Kunyit. Nyambung di situ. Jawa juga kan ada tradisi India. Tapi yang saya maksudnya bukan itu, maksudnya kamu lihat, berarti ini ada satu ini yang luar biasa sebetulnya. Kenapa di banyak tradisi dianggap keren barang itu? Nah, Bahkan di tradisi India kunyit itu buat sebuah upacara dalam tanda petik. Artinya Dihormati. dia bisa modelnya untuk mengusir roh halus, untuk membersihkan tempat Iya. yang energi negatif. Kayak dia punya daya magis Betul. sendiri. Oh, kunyit. kunyit. Oke. Itu kita baru tahu ini. Itu dia. Kenapa kita nyantri malam ini? Karena banyak sebenarnya yang mungkin dari kita pribadi baru tahu sebenarnya. Iya, banyak hal baru tahu. Banyak hal baru tahu dan sebenarnya kan gini loh, ini yang perlu ditahu juga ya. Guruji kalau menjelaskan itu sebenarnya banyak hal yang bisa digali lagi. Nah, galinya itu nih biasanya itu bisa sampai 2 hari 2 malam gitu loh. Itu satu permasalahan doang. Oke, menarik Guruji. Berarti bisa diambil kesimpulan kunyit nih. Setiap ini ketemu benang merahnya. Nah, ketemu benang merahnya. Nah, dalam banyak ajaran, tradisi. Iya, ternyata, betul. dalam Walaupun nanti tiap daerah itu punya beda-beda. Jadi kayak gini. Ada adigum ya. Jadi setiap ada penyakit itu pasti ada obat. Ya, betul. Dan setiap penyakit itu pasti ada obatnya di wilayah situ. Di wilayah Di situ. wilayah itu. gitu ya. Jadi misalnya ada ular gitu loh. Ada ular berbisa. Pasti penawarnya ada di sekeliling ular itu ada. Entah rumput apa di sekeliling ular itu pasti penawarnya. Itu memang begitu. Memang begitu habitat alam. Jadi contoh kalau kamu cari herbal alam yang nggak bisa, penyakitnya kamu contoh dari Wuhan, terus kamu ambil obat dari Wuhan diterapkan di Indonesia, nggak bisa. Nggak ketemu ya. Ini ada COVID di Itali, kamu selidiki dikasih bahan atau vaksin Itali masuk sini, nggak ketemu. Harus carinya di sini. Harusnya carinya di sini, di bahan sini. Karena di mana ada penyakit di situ itu ada obatnya, ada penawarnya.
Itu hukum alamnya. kayak Hukum alam ini habitat dari zaman purbakala seperti itu. Bahkan kalau kita bicara madu pun sebetulnya bagus. Itu bukan madu impor, sebetulnya madu yang dibuat di alam sendiri sini, di wilayah. Di wilayah kita. Iya. Cuma masalahnya orang Indonesia kemproh gitu loh. Ada yang kalah bikin madunya kan kehigienis juga. Iya, Gitu iya. loh. Itu aja masalahnya. Tapi sebenarnya obatnya ada di wilayah itu. Begitu kamu ada sesuatu penyakit di wilayah itu, ya obatnya sebenarnya ada di lingkungan Ada itu. di situ ya. Oke. Menarik nih Guruji. Jadi ada ular tuh, ular berbisa, Ya. dia tidurnya di mana? Misalnya di sini tidur. Di dekat situ pasti ada rumput yang antidotnya, racunnya dia. Buat obatnya. Buat obatnya. Itu pasti hukum alamnya. Begitulah cara alam kerja. Alam bekerja. Jadi bukan kamu nyari-nyari di mana, enggak. Alam ini dia sudah menyediakan obatnya. Oke, Guruji menarik. Ustadz, ini kan memang betul ya, di Islam sendiri itu setiap penyakit ada obatnya. Iya. Itu mungkin yang sering banget kita Iya, denger nih. sering Banget. Nah, di malam hari ini saya pribadi baru tahu. Ternyata bukan setiap penyakit ada obatnya yang kita ngerti itu. Ternyata lokasinya di situ pasti ada. Iya. Alam pun akan memberikan Alam akan obatnya. memberikan obat di situ. Wah, ini menarik. Artinya obat dari dari sebuah penyakit kita nggak bisa mengeneralisir. Betul. Nggak bisa Betul. mengeneralisir Karena misalnya beda-beda. COVID misalnya Di Wuhan. Di Wuhan, terus ya dengan COVID yang Di ada Indonesia. di Indonesia Itu nggak akan bisa berbeda. kita impor obatnya dari sono untuk Ke sini, ya, pengobatan untuk sini. orang-orang Oke. Indonesia nggak bisa gitu. Karena obatnya adanya di sini. Ada di sini. Oh, oke. Sesuai dengan tubuh undang Indonesia. Iya, iya. Itu ya. Jadi sekarang saya mau bicara lagi tentang tadi saya belum selesai tentang sufi. Iya, iya. Kalau kita bicara tradisi sufi, Hmm. di samping sufi itu kan adalah mistiknya Islam ya. Iya, Jadi iya, mistik. di samping dia pakai herbal, dia sebenarnya ada dua metode, dua lagi. Jadi kita hanya bicara satu metode, dua metode, tidak banyak-banyak. Iya, iya. Sufi hanya dua pengobatannya. Hmm. Tahu nggak apa pengobatan sufi? Hanya dua. Yang utama dan terutama. Nah, Hanya ada dua. Selain herbal tadi loh ya, tak Iya. sebut tadi. Iya. Ada dua. Satu itu puasa. 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 Oke. Kalau kamu bicara tentang sufi healing, pengobatan sufi, kamu akan bertemu nomor satu dan utamakan dan di depan orang harus puasa dulu. Harus puasa. Pasti. Pasti. Itu pengobatan. Pengobatan sufi. Jadi kalau bukan cerita tentang kamu berobat di situ ada air zaitun, minyak zaitun, air zam-zam atau jintan hitam atau madu, bukan itu. Bukan itu. Puasa. 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 Sebelum menyentuh Betul. obat-obat yang lain. Itu menjadi bagian terpenting dari sebuah terapi. Iya. Terapi sufi. Paling penting dari terapi sufi. Nomor satu, Puasa. puasa. Jadi puasa itu pemahamannya. Ada orang bicara, puasa itu pemahaman dalam Islam apa? Mengendalikan diri. Kelas setuju saya. Untuk tidak marah-marah, bisa jaga emosi, tidak makan dan tidak minum yang semacam itu. Setuju saya. Tapi bukan itu intinya. Bukan. Itu pengobatan. Iya, iya, iya. Dan semua penyakit. Semua penyakit. Semua kan. Begitu kamu masuk pengobatan sufi, Apapun kamu penyakit. penyakit A sampai Z, suruh puasa dulu. Mungkin Bang Irfan itu yang kenapa Nabi bilang, puasalah, kamu pasti sehat. Nah, ketemu berarti nih. Iya, nah, cuman aplikasinya untuk ini Bagaimana? kan kita ya Oke. bagaimana ini yang kita perlu dalami. Oke. Jadi puasa bukan sebagai mengekang hawa nafsu. Atau untuk tadi kesabaran, Bukan ketenangan, itu, bukan maksud itu saya. sebetulnya. Iya, iya. Tapi juga sebenarnya bukan konsep mendekatkan diri pada Tuhan. Bukan iya. seperti itu. Spiritual, bukan oke. Kamu sakit, lakukan itu. Puasa. Puasa. Semua penyakit. Dan itu habit alam sebetulnya. Hmm? Dalam Iya, banyak iya. tradisi. Iya, iya, iya. Binatang Iya, sakit Guruji. dia nggak makan. Iya, saya Salah baru- orang sakit suruh makan banyak sebetulnya enggak. Habit alam semesta ini bahkan sampai binatang yang liar di alam dia begitu dia sakit dia nggak makan Dia puasa. puasa
bersatu. Itu makanya cara tubuh untuk Cara tubuh iya. Untuk menjaga Jadi, dirinya. kalau kita sakit, kita nggak mau makan, nggak enak makan, sebetulnya itu cara mekanisme Iya. tubuh kita, sistem imun kita untuk menjaga kita. Oh. Karena sedang terjadi pengobatan di Betul. dalam diri. Jadi salah kalau bilang, wah lu makan, bukan. biarin. Kalau di kedokteran sini kan, karena orang harus makan, karena harus minum obat. Mm-mm. Tapi ini enggak, saya bicara tentang alam. Tentang peradaban dari zaman dulu. Dari zaman kuno, para leluhur kita. Iya. Binatang-binatang di alam. Di alam bebas, yang liar. Pasti. Begitu. Sakit. Mereka lakukan. Pasti puasa. Puasa. Iya, iya. Tubuhnya ini akan menyembuhkan dirinya sendiri. Cerdasnya tubuh manusia Oke, sebetulnya. oke. Luar biasanya tubuh kita. Oke, ini menarik. Ternyata puasa itu juga dipakai oleh seluruh makhluk. Ini sebagai pengobatan alami. Nah, ini yang rahasia sebenarnya yang nanti kita akan gali lagi. Bagaimana sih sebenarnya tubuh ini menjaga dirinya, mengobati dirinya sendiri? Mungkin itu Tubuh Guru itu Ci. cerdas. Tubuh cerdas, betul. Jadi gini, misalnya, contoh, kamu percaya dengan pengobatan luar, saya juga setuju. Misalnya tangan kamu luka, Iya. kebelet, Sobek. kamu lakukan kasih betadine atau kasih obat merah atau kasih plester Hansaplast, benar nggak? Iya, iya. Kemudian terjadi dengan obat itu kering dan sembuh. Iya. Iya. Kamu pernah merhatiin nggak? Hmm? Coba diemin, Iya. kering dan sembuh nggak? Sembuh, iya. Iya. Kering itu yang sendiri, sembuh sendiri. Kering sendiri, sembuh sendiri. Artinya apa? Punya Mindset kecerdasan. ya. kamu itu sudah terbiasa obat harus dari luar. Sembuh itu Kamu- dari luar. Sembuh itu dari luar. Oke. Kamu belum pernah ngetes dan dalami dirimu sendiri bahwa kamu sobek, ya udah ditutup gini-gini, kering gini, sembuh nggak? Dia akan melakukan tugasnya, dia akan melakukan yang luar biasa, menyembuhkan dirinya sendiri. Dia meregenerasi sel. Betul. Sesuai dengan tema kita. Mengenal diri, kembali suci. Iya, iya. Ya, oke. Lanjut, Guru Ci. Itu lihat nggak? Pernah nggak kamu pelajari tentang patah tulang? Menurut kamu patah tulang itu apakah karena si dukun patah tulang? Ataukah karena dokter dikasih pen? Ataukah pengobatan obat? Perhatiin nggak? Patah tulang itu intinya tubuh mengobati dirinya sendiri. Kenapa harus dikip? Kenapa dibuat hari ini? Hanya membenarkan. Jadi misalnya ini ketekuk ini, tulangnya dilurusin, ditutup nggak gerak, tapi si tulang itu memperbarui dirinya sendiri. Dia yang menyembuhkan dirinya. Memberikan sendiri. kesempatan untuk proses itu. Betul. Bukan obatnya, bukan pennya, bukan apanya. Tapi dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Jadi kamu tahu kan, dokter itu ada dalam dirimu sendiri. Nah, Pengobat sebetulnya adalah bagaimana menyambungkan Tuhan dalam diri saya, menyapa Tuhan di dalam diri kamu. Ini berat. Hanya menarik seperti nih, itu. menarik. Oke. Bukan saya menyembuhkan dia, atau Tuhan saya menyembuhkan dia. Tapi Tuhan yang ada dalam diri saya menyapa Tuhan yang ada dalam dirimu. Itu sebenarnya teknik pengobatan. Itu teknik pengobatan. obatnya sendiri sudah ada Sudah di ada. dalam diri setiap Betul. orang. Iya. Nah, kita masuk yang kedua tadi. Kan ada dua. Iya, Ya, betul. ya. Yang pertama puasa. Puasa, ya. Oke. Yang kedua, ini yang paling penting loh. Ini bukan yang pengobatan tambahannya, bukan. Justru terpenting untuk pengobatan sufi. Hmm. Yang kedua apa? Jemur matahari. Sufi sudah Sufi. bicara itu. Bicara itu ya, jemur matahari. Sufi bukan bicara itu. Heeh. Sufi bukan sudah bicara seperti itu. Bukan. Sufi menganggap itu pengobatan Iya, terpenting. iya. Beda. Bukan sebagai tambahan dari pengobatan. Zaman sekarang itu sebagai tambahan, Tambahan, pengobatan. betul. Kamu dikasih obat bla 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 bla, ya kamu jangan jemur ya. Jemur, Gitu. iya, Itu kan iya. tambahan bisa Iya, kamu iya. lakukan, bisa enggak. Sufi tidak. Utama. Itu utama. Jemur.
Ini Bang Irfan jemur waktu awal-awal corona doang, kesini udah nggak jemur lagi kan? Iya, Iya. cuma karena jemurnya waktu itu ya efeknya sampai sekarang nih masih hitam. Masih hitam. Jadi efeknya sampai sekarang. Oke, jadi itu bukan tambahan. Bukan. Nah, kan Bukan kebanyak anjuran. bukan anjuran juga. Bukan. Diharuskan yang paling penting utama. Iya, iya, iya. Kamu puasa, jemur matahari. Iya, iya. Oke. Aneh kan? Beda dengan konsep pengobatan zaman sekarang. Iya, iya. Jemur itu ya anjuran. Jemur matahari anjuran. Anjuran. Bisa. Kamu sempat boleh, Ya, jemur. nggak Enggak ya? boleh, Iya. boleh. Kan di sana Iya. enggak. Jadi bedain, pemahamannya bedain. Dia disuruh puasa, jemur matahari. Puasa dan jemur matahari. Itu Simpel kan? Dan itu pantesan. alam semua. Iya, alam Betul, semua, betul, ya. betul. Alam semua. Itu ada salah satu buku yang saya baca Guruji tentang penyembuhan alami itu. Saya juga baru nyambung ini. Banyak bicara tentang puasa gitu, walaupun di sana ada zikir, sholat, tapi yang nggak ketinggalan yaitu dia jemur matahari itu. Dan itu puasanya tadi saya bilang loh, ini bukan konsep tentang mendekatkan diri pada Tuhan atau kamu mengendalikan diri, bukan. Tapi penyembuhan. Penyembuhannya. Penyembuhan. Jadi dibedakan. Puasa dengan Iya. konsep Kamu penyembuhan. bedakan. Oke, oke, oke. Gitu kan. Dan yang menarik kedua dan terpenting jemur matahari. Dan kamu tahu kan, di dunia ini wilayah yang hampir 99% tiap hari selama setahun kena matahari, salah satunya Indonesia. Indonesia. Paham nggak yang saya sebutkan dari awal tadi? Nyambung berarti nih. Ustaz, Iya, nih. iya, iya. Kenapa Indonesia nggak Punya ketahanan sampai- yang belum ada sampai wabah yang Yang- luar biasa gitu. Oke, oke, oke. Begini berarti Guruji ya, seharusnya protokol kesehatan itu dimasukkan bukan tambahan ya seharusnya. Jemur matahari Kan itu. mindset kita udah berubah di zaman Nah, sekarang. bener-bener. Itu udah masuk mindset yang dalam tanda petik lah ya, mindsetnya dunia, atau WHO Iya, gitu loh. iya, iya. Ya, kita nggak bisa nyimpang lah di Iya, situ. Dokter mau nyimpang juga susah kan? Oke. Ada Itu sudah kemasan. jadi protokol dunia gitu. Cuma yang saya cerita, ini loh peradaban Nusantara, ini loh Indonesia aja dari zaman dulu, ini loh nenek moyang kita, ini loh pengobatan dari banyak aliran kebudayaan tuh seperti ini gitu loh. Gitu. Ini nggak bisa disangka karena yang bicara kan keturunan raja. Nah, itu Ya, benar. ya. Oh, kalau Ustadz Nasuha mungkin Iya. saya masih bisa ntar dulu nih gitu kan. Nah, kalau ini yang bicara langsung adalah memang keturunan raja dari Solo yang sangat memang Paham capable. tradisi Oh, Nusantara itu. Tradisi Nusantara sangat Tapi paham. saya di sini tidak bicara bahwa kamu harus tolak pengobatan barat loh, tidak loh. Iya, iya, iya. Yang bagus sebenarnya kamu gabung antara dua pengobatan, kan sebetulnya bisa saling mengisi, bisa semua kan ada kelebihan dan kelemahan gitu loh. Misalnya pengobatan tradisional atau pengobatan leluhur itu ya lebih bagus dengan sistem, misalnya ya ada, kalau di modern kan ada operasi apa di sana ya nggak ngelakuin itu gitu loh. Jadi kan semua bisa digabung-gabung Lebih ke preventif kali ya Guruji ya. gitu loh. Tapi kalau sebenarnya pengobatan yang lebih ke preventifnya, imun tubuh, Iya. nah dasarnya itu imun tubuh karena Iya. kamu tahu kecerdasan luar biasa tubuh kita. Pentingnya kan itu kan. Iya, itu dasar. Itu Imun dulu Basic- kan basic basicnya. ya, imun. Kalau imun tubuh kamu tuh nggak bagus, kamu hanya mengandalkan pengobatan tuh dari luar tubuh kamu, dan itu nggak efektif. Bahaya banget itu. Ya, jadi yang lebih bagus kan diri kamu. Karena diri kamu tuh luar biasa, cerdas dan hebat. Itu Ini apotek lengkap, apotek, dokter iya. yang paling farmasi canggih, farmasi betul. terbesar itu di Betul. tubuh Tubuh manusia. Itulah makanya temanya mengapa mengenal diri. Mengenal diri, betul. Mengenal diri kembali suci. Iya. Kalau kita udah kenal diri kita siapa, ini bersih nih. Kita mulai bersih-bersih. Entah ada racun atau segala macam. Oke, menarik Guruji. Ini mungkin sebelum dilanjut, kita lihat dulu. Ini ada beberapa pertanyaan dari ini yang saya akan bacakan dari Facebook dulu ya. Oke, tadi sebelumnya sudah banyak yang menyapa. Udah banyak, kemudian oh iya, ini katanya udah ada Guruji, saya udah nyiapin air bergalon-galon katanya.
Ini dari Mbak Tirta Menik. Oke. Jualan kali Van. Jualan mungkin. Ya, ini mohon maaf sebelumnya kalau memang suaranya agak kurang kedengeran. Nanti kita akan upload dari versi YouTube-nya. Ya, ini semoga akan lebih jelas. Cuma malam hari ini dimaksimalin aja dari volume handphone teman-teman. Lanjut dulu. Oke, silakan lanjut dulu. Ini sambil Iya. ini. Nah, Lanjut aja. saya sudah bicara soal tentang bagaimana pengobatan dan banyak tradisi. Tadi saya bicara tentang Nusantara sendiri, para leluhur kita, tanah Jawa sendiri. Kemudian kita bicara tentang Islam itu sendiri, tentang tradisi Sufi. Kita bicara tentang bagaimana metodenya. Kemudian kita bicara herbalnya apa. Oke. obatnya apa. Sekarang masuk ke metodenya. Metode. Sekarang yang saya mau katakan itu sebetulnya ada cara, ada obat, tapi ada yang lebih penting. Ada cara, Ada obat. Ada yang lebih penting dari kedua itu. Ya, Oke. Dalam banyak tradisi di Jawa, di Jawa sendiri, di Islam sendiri, di Sufi sendiri, di India sendiri, di China sendiri, di banyak tradisi seluruh dunia, ada satu yang lebih penting. Apa itu? Nafas. Nafas. Nafas yang Iya. setiap hari menyertai kita. Betul. Dan banyak yang kita nggak sadari, Nah, Pak. betul. Ada orang yang bisa tahan nggak makan. Oke. Ada orang tahan nggak minum, tapi tidak bisa orang tahan nggak nafas. Nggak nafas. Jadi di banyak tradisi itu yang tadi tak ceritain saya sebutin tadi, ada yang lebih penting adalah nafas. Oke. Nafas gimana ajarannya? Saya ambil contoh yang simpel. Satu, nafas yang terbaik itu seperti apa? Oke, nafas terbaik. Nafas terbaik. Nafas terbaik. Kita akan mengerti ada banyak cerita pernafasan. Ada nafas-nafas. Tapi mungkin kamu akan kenal dua garis besar. Satu nafas dada, satu nafas perut. Ya. Oke. Bener nggak? Iya. Iya, dua hal itu yang lazim. Kemudian kalau kamu bicara tentang tradisi spiritual, mau budaya apa, mungkin kamu akan bisa nyebut. Kalau di ranah barat, pernapasan dada. Iya. Kalau di timur, tradisi timur, kita bicara Perut. pernapasan perut, Perut, pernapasan alami, pernapasan bayi. Saya Iya. bilang tidak. Ini kita Nah. belum tahu ini. Ini kita belum tahu. Ini kita belum tahu. Sangkanya kita udah hatam Oh, ini. iya, padahal kita juga belum tahu nih. Kita cuma kenal dua napas itu. Pernafasan itu yang paling bagus tidak nafas dada, juga tidak nafas perut. Lalu nafas? Diafragma. Diafragma. Tahu bedanya? Boleh dijelaskan? Oke, Guruji? oke. Kalau nafas diafragma. dada, itu dadanya dikembangkan. Dadanya Ah, mengembang. naik. Dadanya Agak ngembang. naik. Nah, Oke. sehingga itu akan membuat tekstur tubuh. Oke. Orang barat dadanya bidang, Oke. perutnya Karena nafas dada. tidak buncit karena bernafas dada. Oke. Oke. Orang timur tradisi spiritual, meditasi, pernafasan, nafas perut. Nafas perut. Sehingga kalau kamu perhatiin dalam banyak-banyak jagoan atau master Guru besar. guru besar, perutnya gendut-gendut. Buncit. Karena Buncit. nafas perut yang Salah digunakan. satunya karena tradisinya nafas perut. Nafas perut. Nah, apa yang disebut nafas Nafas diafragma? Hmm. Itu sebetulnya nafas perut tapi bukan nafas perut. Kan tahunya cuma nafas perut. Iya. Nafas perut tapi bukan nafas perut. Jadi dadanya itu kalau kamu tekan, itu kau bernapas tetap diam. Tetap diam. Oke. Dadanya. Yang bergerak perut, Ah. tapi bukan perut. Di atas. Di bawah dada, di atas perut. Oh. Ini yang bergerak Itu yang disebut nafas Diam. diafragma. Bentar. Ada apa ini Guruji dengan titik ini sebetulnya? Nggak tahu, nanti kamu rekan sendiri. Ngerti nggak? Jadi bukan pernapasan dada, tapi juga bukan pernapasan. Kalau pernapasan perut dia Iya, perutnya kembang. gini. Ini kagak. Ini diem. Ini bergerak, tapi bukan sini bergerak. Bukan. Di atas. Di bawah dada, di atas perut. Di atasnya perut itu ya, di bawah Ini dada. pernapasan diafragma. Itu nafas terbaik. Ini Ustaz, saya coba praktekin. Guruji, ya. Saya. Ini saya tanya, ini kalau ngacu ke anatomi tubuh atau titik apa gerbang energi, ini kan sebetulnya nggak jauh-jauh dari apa yang disebut
apa ya, jantung atau Kolbu hati, atau solar kolbu plexus. atau Iya, solar plexus. tapi itu bukan, Oh, bahasan bukan. kita bukan itu. Oh, bukan itu. Karena nanti Ada nggak bahasan komprehensif. sendiri. Oh, iya, iya. Saya kan bicara itu komprehensif. Jadi gini, tahu satu nafas. Oke. Nafas itu diafragma. Itu nafas terbaik. Jadi kalau kamu mau, kamu biasakan nafas diafragma. Nafas dia. Ya. Kedua, nafas itu tidak boleh pendek dan tersengal-sengal. Nafas kamu harus teratur dan panjang. Itu dua. Ketiga, tarikan nafas kamu tidak boleh lebih panjang dari hembusan nafas kamu. Tarikan nafas. Itu filosofi nafas. Oke. Berarti hembusan Buang yang nafas harus lebih panjang. Harus lebih panjang. Ini untuk pengobatan. Ya kita bicara tentang imunitas, Oh, kesehatan, oke. pengobatan. Saya bicara komprehensif ini semua. Bukan bicara satu kotak ini, satu kotak ini. Iya, iya. Ribet. Oke. Saya kan orangnya simpel. Iya, iya, iya. Karena kan Kalau kamu bisa satu menu, kenapa nggak pakai satu menu? Kenapa harus ini itu ini yang ribet-ribet dan susah, yang Iya, jelimet, yang metode ribet gitu loh. Iya, iya. Karena metode yang simpel, gampang, betul. tapi intinya. Oke. Karena mungkin di pandangan umum ini kan nafas ada yang latihan pernafasan untuk untuk perlindungan atau apa segala macam. Cuma malam hari ini bahas untuk berkaitan tentang kesehatan, pengobatan dan sekitar. Temanya kan itu. Oke. Nah, kita masuk lagi lebih dalam Oke. sebetulnya. Jadi, kalau kita bicara tentang kehidupan, Hmm. itu sebetulnya ada semua sepasang. Hmm. Kamu pernah perhatiin tubuh kamu nggak? Iya, Hmm. iya. Kamu misalnya ya, punya mata itu sepasang loh. Iya. Kamu punya kuping itu sepasang. Semua ada pasangannya. Jadi nggak jomblo ya. Untung udah punya. Kebayang nggak? Kayak gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi alam semesta ini, hidup ini, dan tubuh kamu sendiri itu semua sepasang. Kira-kira itu kanan tubuh kamu dan kiri tubuh kamu. Iya. Itu sepasang. Oke. Pengobatan harus balance. Hmm. Oke. Iya, iya. Jadi tidak bisa kamu bilang panas itu lebih bagus daripada dingin. Dingin. Atau dingin lebih bagus dari panas. Oke. Tidak. Misalnya kamu bicara tentang ginseng. Ginseng itu bagus, luar biasa. Nomor 1 untuk pengobatan. Tapi kamu tahu harusnya sifat ginseng apa? Panas. Begitu kamu kelemahan badan yang sifatnya dingin, kamu kasih ginseng, jos. Bagus. Kebayang nggak kalau kamu sifatnya sakitnya panas, kamu kasih ginseng yang beleduk. Iya. Jadi pengobatan itu sebetulnya simpel, Harus balance. Iya. balance. Sakitmu di mana, kelemahanmu mana, dikasih yang jenis panas atau dingin. Nanti kamu bisa Google di googling di internet yang tumbuhan herbal yang sifatnya sifatnya, panas, sifatnya. yang dingin. Jadi kamu tahu nih penyakit ini sifatnya ini, kamu kasih yang panas, kamu dingin. Yang panas kasih dingin. Iya, iya, iya. Oke. Iya. Kebayang? Jadi Ya. hanya seperti itu keseimbangan gitu. Nah, oke. Jadi di makanan juga ada makanan panas dan makanan dingin, ada sayur-sayuran ada panas ada dingin. Terus kenapa kita bicara misalnya daging? Orang bilang kan nggak bagus. Kita kalau lihat daging itu apa kan sifatnya panas Iya, gitu loh. Kalau kamu panas tambahin daging panas, tambah Iya. marah, jadi emosi. Nah. Bener kan? Bener. Tapi kalau kamu orangnya pasif, banyak tengok-tengok doang, kan lebih bagus kamu makan banyak daging. Nyebrangnya enggak, Bang. Nengok kanan kiri, tapi nggak nyebrang. Iya, itu kipas Tahu angin. kan Kipas angin. maksudnya? Iya, Jadi iya, nanti. setiap terapi itu tidak harus ini bagus ini jelek, Iya. tidak. Kamu makan sayur setuju gitu loh. Tapi kalau kamu orangnya tengok-tengok melulu, nggak jalan-jalan dikasih sayur, Iya. sayur mayur ya tambah kamu Lemot, tambah Diem. lemot. lemot gitu lah. Jadi itu balance aja. Oke. Dan itu semua itu ada obat di dalam tubuh kita. Seperti saya bilang, semua penyakit Iya, semua. ada obat di tubuh Iya. kita. Karena di apotek paling lengkap, dokter paling lengkap. Obatnya di mana di tubuh kita? Tadi saya bicara tentang nafas, itu Nafas. paling penting. Oke. Sekarang bagaimana
kita bisa mendevelop si nafas itu. Satu, dengan pikiran. Oke. Karena manusia itu ada pikiran sadar dan bawah sadar. Oke. Bagaimana menyambungkan sadar dan bawah sadar itu dengan nafas. Itu nafas buat ngikat itu. Iya. Jembatannya apa Jembatan, supaya kita jembatan. bisa masuk ke nafas? Mm-mm. Nah, untuk masuk ke nafasnya, oke, Nah, jembatannya. Itu kan jembatannya nafas Iya. dari pikiran sadar dan Nah, dengan bawah sadar. Itu jembatannya nafas. betul. Contoh-contoh gini, simpel. Kamu mungkin nggak percaya tentang nafas hubungannya dengan pribadi manusia. Hmm. Kamu kalau pernah marah, emosi, nafas kamu tersenggal-senggal apa tenang? Tersengal-senggal. Tersenggal. Ah. Kalau kamu balikin nafas kamu pada saat kamu emosi tinggi, jadi tenang, panjang, pelan, marah kamu turun apa enggak? Turun. Itu artinya nafas bisa mengontrol pikiran. Oke. Iya. Iya, betul. Pada saat kamu balik, nafas kamu atur, kepribadian kamu kan berubah, emosi kamu bisa berubah. Iya. Nafas bisa mengontrol. Dan kita bicara tadi tentang tubuh, ada obatnya. Obatnya di mana saya bicara adalah malam dan siang, Iya. laki dan perempuan, gelap dan terang, siang dan malam. Itu obatnya di mana sih di dalam diri manusia? Itu adalah nadi ida dan nadi pingala. Oke. Nadi ida dan Ida pingala. Oke. Jadi semua penyakit bisa disembuhkan dengan cara nadi ida dan pingala. Oke. Guruji, Ini mungkin yang teman-teman yang belum tahu, ida dan pingala itu ada di posisinya kurang lebih ada di belakang tubuh manusia. jadi gini, Hmm. di tubuh manusia ada banyak nadi. Mm-mm. Kalau di kitab-kitab itu ada yang bilang itu 72.000, bahkan sampai 350.000. Itu bisa terjadi titik-titik akupuntur, bisa titik akupuntur sekitar 360, atau Nabi Muhammad bicara 360 persendian. Nah, Iya. macam-macam titik-titik. Iya, Sebelumnya itu betul. cakra-cakra minor. Oke. Iya. Gitu loh. Tapi sebetulnya hanya ada 3 nadi utama. Ada tiga. Satu ida pingala, satunya sumsumna. Dan jangan lupa 3 ini jadi satu Jadi kesatuan. satu kesatuan. Tempatnya di mana? Nah, mengatasi tempat. Di hidung. Nah, sebentar. Ini agak baru, pemahaman baru nih Ustaz bagi kita. Di hidung ya. Di hidung. Jadi di hidung itu adalah tempat kamu nafas. Oke. Makanya semua pengobatan itu adalah herbal dan macam-macam tadi. Iya. Lebih tinggi lagi tingkatannya, yang paling utama adalah nafas. Nafas. Karena itu Masuk untuk jalur penyembuhan. Penyembuhan. Nah, nafas itu ada di mana? Di hidung. Di hidung itu mana? Ada hidung kanan, kan ada hidung kiri. Iya. Kita nggak sebut pada teori mana-mana enggak. Iya. Hidung itu kan sepasang. Ada sebetulnya satu nih, tapi kan sepasang. Ada kanan Lubangnya. sama kiri. Nah, itu sepasang. Panas dan dingin, siang dan malam, laki dan perempuan. Ini laki yang sini, ini yang perempuan. feminim dan Iya. Yin dan Ini yang. bertemunya di mana, Mas Sumsumna? Di sini. Di titik itu ketemu. Ya, kenapa kamu selalu bicara tentang mata ketiga, kayak mata Siva, kayak mata itu? Karena itu. Bertemunya di sini. Di sini apa? Ya di sini ada pintu. Pintunya ada tulang rawan di situ. Jadi gini, nafas itu kalau kamu perhatiin, nafas itu kita tidak selalu ngambil dari 2 lubang hidung. Kita gantian nafasnya. ya, jadi nggak dua-duanya. Berarti Oke, Sebetulnya gantian. Gantian. Ya. Jadi kira-kira 1 jam kamu kanan. Terus kira-kira 1 jam lagi kiri gantian. Tidak bareng. Itu alami. Itu itu alami. Dan itu pintunya apa? Di mata Siva kita, atau disebut mata ketiga kita. Di situ ada gerbang tulang rawan. Itu fisik, kita nggak bicara gaib loh ya. Iya. Saya bukan orang yang model suka gaib. Nggak ngerti kalau gaib, ya tanya Irfandi lah. Gitu lah. Jadi di situ ada gerbang. Di sini pada waktu kita ngirup pakai kanan, gerbangnya kebuka nih yang kanan. Oke. Lalu kita ini nutup yang kanan, buka yang kiri. Semacam katup gitu mungkin. Betul, semacam itu. Dan pada waktu itu saat bersamaan itu tiga-tiganya berdorong, tapi itu jadi sumsumna. Itu yang orang sebut kundalini. Oh. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang alam ini yang disebut
sumsumna pergantian kiri dan kanan bertemu titiknya sehingga sumsumnanya masuk itu di titik mana kalau kita bicara alam. Iya. Itu banyak disebut oleh tradisi-tradisi keagamaan spiritual di seluruh dunia. Misalnya kita cerita Islam ya, Iya, iya. itu namanya ada sholat maghrib sama subuh, di mana hari siang berganti malam, sama hari malam berganti pagi. Oke. Nah, itu bertemu ida pingala sumsumna buka kundalini alam secara alamiah. Secara alamiah itu Saya kan bicara secara rasional alamiah, tidak bicara KM fisik klinik. Kenapa di titik-titik waktu itu dijadiin misalnya waktu buat beribadah? Gitu. Iya. Karena itu alam itu bertemu di tiga nadi itu di titik bergantian hari, siang dan malam. Iya, iya. Itu bisa disebut sebagai membuka portal gitu, Guru. Nah, semacamnya. Oke. Kenapa kalau di Jawa maghrib ya jangan main kalau maghrib karena jangan Iya, keluar. iya benar, iya. Gitu. Karena tradisi ke belakang tidak mengerti cerita-cerita itu. Kalau saya kan sebagai pengamat kebudayaan kuno tahu. Ya. Iya. Cuma kadang-kala kalau saya ngomong dikira cerita fiksi, dongeng gitu ya nggak apa-apa juga. Iya. Nah, jadi tahu ya Oke. posisi itu. Nah, jadi hidung kiri itu adalah dingin, hidung kanan adalah panas. Panas. Nah, ini kamu sesuaiin karena ini juga bisa merubah kepribadian kamu. Oke. Contoh, ini adalah panas. Panas berarti orangnya lebih agresif. Ya. Sini dingin, orangnya lebih Ya. pelan. Tapi lebih pelan, lebih spiritual, lebih baik beribadah. Kalau ini lebih strong, lebih ini. Kamu perhatiin orang yang lemot akan lebih banyak bernafas lewat kiri. Orang yang strong akan lebih banyak lewat secara alami. Secara alami. Oke, Ya, oke. Diperhatiin. Setiap hari berubah, tapi kalau lihat porsi lebih banyak yang kanan apa kiri pasti ada. Dan itu menunjukkan Itu kepribadian. Bukan menunjukkan. Merubah. Artinya gini loh, kalau kamu rubah ini, kepribadian bisa berubah. Kalau kamu tahu kamu lemot, banyak pakai ini, ya coba dong usahakan pakai gini, kepribadian masih berubah. Jadi nggak minderan, jadi berani, nggak grogian gitu loh. Oke, berarti masih metodenya Guruji. Ya itu aja sih. Kalau metodenya kan cuma itu. Ini kan cuma napas simpel. Oke. Gitu lah. Nah, ini contoh lagi. Kamu tahu nggak kasus kenapa? Misalnya ya, orang gemuk. Orang kan kalau bicara ke dokter karena makannya banyak, Iya. karena orang olahraga, karena. Tapi kan kamu pernah perhatiin nggak? Ada orang makannya banyak kurus, Iya. ada orangnya makan sedikit gemuk. Pernah nggak perhatiin? Iya. Kenapa? Pertanyaan saya. Nah, Karena dia salah tempat, waktunya salah, makannya salah, waktu makannya. waktu makan Oh salah. gitu ya. Waktu makan itu kan bukan jam, Hmm. tapi hidung kanan apa hidung kiri kamu lagi aktif. Oh. Pada saat kamu lubang hidung kamu kiri yang lagi aktif, kamu makan, makan kamu nggak kecerna. Oh iya, Karena karena dingin dingin, itu. karena dingin itu. Kalau kamu makan pada saat ini terangsang lagi naik kencang, kamu makan tetap stabil berat badan. Makanya kenapa guru kita muakannya banyak tapi itu Enggak terlalu- enggak gemuk-gemuk. Enggak. Saya nggak makannya nggak banyak. Iya. Paham ya, itu kan simpel-simpel. Saya kasih tip simpel tapi itu esensinya gitu. Saya nggak akan ngasih metode yang rumit. Wah, rumit ngapain juga rumit. Pusing gitu loh. Iya. Itu bisa merubah kepribadian pada saat kamu berbadannya. Kamu tahu kan lebih pasif. Ya berarti kamu banyakin kanan. Lebih emosian, suruh bernapas. Itu kan merubah kepribadiannya. Caranya gimana ya? Kamu bisa tutup, bisa pas tidur disumpeli, usap, memang kapas. secara manual itu bisa Nah, itu dilakukan. simpel kan? Iya. Itu.
gitu loh. Kalau kamu nggak percaya karena mungkin sesuatu yang baru ya bagi kamu, ini kan agak aneh karena kan orang lain mungkin jarang ya cerita gini. Iya, Ya. oh iya. Gitu ya. Ya kamu juga praktekkan, jangan cuma katanya saya. Iya, benar-benar. Ya gitu tuh. Iya, iya. Jangan katanya saya, Harus dipraktekkan sendiri. dipraktekkan. Oke. Tapi itulah rahasia kehidupan seperti itu. Semuanya ada di dalam diri. Betul. Sama ada dalam Semuanya kembali ke dalam diri. gitu. Mengenal diri kembali suci. Kita ngomong udah 1 jam, Nah, bener. itu kita belum ngapa-ngapain dan saya Ini udah belum ngomong. ngapa-ngapain. Saya lagi nungguin teknik ini sebenarnya dari Guruji. Belum selesai. Cuma ternyata udah sejam. Oke, kita kembali ke sini dulu ya Guruji. Ya, silakan. Kita sambil di minum-minum dulu. Oke, itu kan enggak break iklan Ternyata saya kalau ngomong cepet ya, 1 jam cepet berlalu. Iya, iya. Makanya ini sebetulnya pembahasan butuh 3 hari 3 malam ini. Udah minum aja. Hah? Ya enggak minum. Ah, ya udah, telepon. Oke, ini sebelum lanjut lagi nih sama Guruji, tadi udah banyak banget pembahasan. Ini mungkin ini nggak bisa sekali sih, bener sih. Ini kita nggak bisa sekali langsung inget terus langsung paham. Makanya nanti Ingat, akan ini kan bisa dimasukin Nah, di betul. YouTube dan kemudian bisa didengerin lagi. betul. Makanya nanti akan saya upload juga di YouTube-nya Komat Kongko Manfaat. Jadi dari sekarang bisa dicari dulu nama YouTube-nya Kongko Manfaat, nanti di-subscribe karena akan saya upload di situ juga. Nah, teman-teman, ini saya ingetin lagi ya, masih ada waktu mungkin bagi yang baru bergabung, mungkin baru tahu. Nah, siapin juga air ini untuk nanti berbagai macam keperluan, untuk kesehatan, untuk pengobatan dan lain-lain. Silahkan disiapkan dari sekarang. Dan airnya setelah acara selesai, ini bisa dicek ya. Bagi yang bisa mengecek energi, bisa dirasakan secara langsung energinya. Nah, bagi yang awam, orang awam, ini nanti dirasain. Pasti akan berubah rasa airnya. Oke, ini sebelum berlanjut lagi, ini saya info buat teman-teman, malam hari ini agak berbeda. Kenapa? Karena di sini dari Ustadz Nasuha ini memproduksi ini gelas. Ini di sini ada 2 gelas, mungkin kelihatan ya. Di sini, ini ada 2 gelas. Yang satu ini untuk kerejekian dan yang satu ini untuk kesehatan, penyembuhan. Ini adalah raja ya dikenal dalam Islam itu raja dikenal. Iya, ini sufi. Bisa nanti pada lain kesempatan kita akan bahas secara khusus ya Ustadz, apa itu raja dan lain-lain. Jadi ini nantinya teman-teman bisa dapatkan. Ini nanti akan kami info lagi bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara untuk khasiatnya dan lain-lain. Cuma malam hari ini karena ini spesial, nah kami hadir di sini untuk meminta berkah dari Guruji. Ini bukan raja kosongan lah bisa dibilang gitu ya. Jadi ini sudah diprogram langsung oleh Guruji. Nanti untuk info harga dan lain-lain akan kami infokan. Nah, kami juga akan launching toko online kami, yaitu di Tokopedia. Besok hari Sabtu akan kami launching Tokopedia Komat ada di Tokopedia. Nah, itu berbagai macam barang juga akan kami jual. Nah, malam hari ini juga sebentar ya Guruji. Ini kita ada membawa minyak zaitun. Kita juga bawa minyak zaitun yang nantinya ini juga akan ada di tokonya Komat. Ini juga sudah minta berkah dari Guruji. Berbagai macam khasiat dan manfaatnya juga nanti akan kami posting dalam postingan selanjutnya. Oke, Guruji, ini kan udah banyak banget sebenarnya nih yang nanya segala macam. Oh, ini udah banyak lewat nih. Ini mungkin kita baca aja ya. Ini kayaknya sih nggak sempet malam ini nih Guruji. Bisa di lain Bisa nanti kesempatan. ya di lain kesempatan. Yang penting Kamu tahu kan kalau saya suruh ngomong Nah. sampai pagi. Sampai pagi. Iya, mungkin Guruji kuat, kita yang nggak kuat Ustaz. hanya nyerah. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Oh iya, ini yang sebenarnya saya mau tanyain juga. Ini sebentar. Handphone saya mana ya? Ini cari handphone. Karena pertanyaannya ada di handphone itu. Sebentar. Saya demam panggung dia deh. Oke. Guruji Ustadz Nasuha, ini ada pertanyaan. Ini Assalamualaikum.
Bang, saya mau tanya, tapi jangan sebutin nama ya. Oh, dia langsung nggak mau nyebutin nama. Mungkin ini nggak nyambung dari tema. Jadi gini, kakak saya namanya, oke, umurnya sekitar 35 tahun. Udah 10 tahunan nikah tapi belum punya anak. Terus dia sering kesurupan, Bang. Suaminya itu kerjaannya sering keluar kota dan jarang pulang. Tapi dia hampir setiap malam mimpi suaminya pulang dan berhubungan. Apa ada hubungan dengan makhluk gaib, Bang? Terima kasih sebelumnya. Oke, ini dari yang kemarin saya posting udah nanya. Nah, ini mungkin ya memang agak sedikit beda. Tapi kami akan coba jawab ya nantinya. Ini salah satu pertanyaan. Nah, yang udah masuk dari via WA. Kemudian ini sebentar ada pertanyaan dari Facebook. Akan bahas. Ini ada yang nanya macam-macam ya. Oke, secara garis besar. Nah, itu kira-kira kejawab bisa dijawab Anasua di itu mungkin lewat chat pribadi. ya, nanti dari yang belum terjawab dari via Facebook akan dijawab langsung atau berhubungan langsung dengan Ustadz Nasuha. Oke, Ustadz, kalau lihat dari kayak gini gimana nih? Tadi ada yang bertanya. Itu kan nanti ini biar tuntas pembahasan. Oke, Iya. Apa? ini udah masuk sesi tanya jawab. Karena sebentar lagi. Silakan. Iya. Ini udah 1 jam tadi pembahasan. Nah, ini sekitar 30 menit kita bahas. Nah, ini ada pertanyaan kurang lebih kayak gitu nih. Ini dari nomor 08. Ya, kalau tadi itu ya jelas ada makhluk gaibnya. Ada makhluk gaibnya. Ya, Oke. itu laki. Oke. Ya, kalau dihubungkan ya mirip kayak genderuwo itu yang gede hitam. Nah. Tapi kalau itu kan bisa berubah. Kalau makhluk kayak gitu itu kan bisa berubah sesuai dengan wujudnya siapa ya. Mau kayak suaminya, mau apa itu jadi gak masalah. Nah, oke. Gitu loh. Dan itu kan nyambung gitu loh. Entah pertaliannya dari mana itu kan pasti nyambung dan pasti di dekatnya situ ada transmisinya. Itu kan transmisinya di dekat situ pasti ada kayak pohon bambu gitu, transmisinya masuk lewat situ. Gitu ya. Dan itu sosoknya sosok Laki. model genderuwo yang gede hitam, jelek. Tapi begitu dia muncul mewujud ya jadi Orang yang orang menyerupai. yang cakep gitu loh. Apa ini Itu mungkin dalam banyak tradisi ada. Nah, ini mungkin juga yang menyebabkan susah hamil gitu ya. Dari Ya kalau hamil malah repot karena yang hamil nanti biasanya yang keluar anaknya itu banyak bulunya. Oh, bukan manusia. Manusia. Manusia tetap. Tapi bentuknya itu loh bulunya itu udah karena itu kan aslinya kan bulunya banyak terus gitu. Dia kan tetap gennya masuk. Oh, Tidak gampang sih gen antara itu bercampur bisa jadi anak itu biasanya ada 2 dia bisa yang banyak ya itu nggak jadi. kebanyakan nggak jadi. Kan nggak jadi. Kemudian yang terjadi banyak itu hidup tapi tidak di alam ini. Oh, Gitu. jadi Tapi di ada. dimensi lain tetap hidup. Tapi ada, tetap ada. Nanti tumbuh dewasa juga ada, tapi nggak kelihatan. Di alamnya tetap. Betul. Oh, gitu. Ya, tapi kalau dia mau wujud di sini itu jarang, tapi Jarang. ada, tapi bentuk mukanya aneh-aneh. Agak aneh. Dan berbulu. Hitam Ciri-ciri. biasanya. Kulitnya lebih hitam dan berbulu. Itu kasus-kasus biasa. Kasus biasa. Kasus biasa tinggal itu kalau mau ya kamu datangi disuruh pergi. Nah, ini urusannya nanti Ustadz Nasuha Itu berarti kan ya. nggak terlalu repot-repot Nggak, gitu. repot-repot ya. Oke, ya ini semoga terjawab ya. Jadi ini memang makhluk kaitannya. Nah, kalau mau tindakan lebih lanjut nanti bisa menghubungi langsung Ustadz Nasuha. Pakarnya deh. Pakarnya, betul banget. Oke, ini Kalau saya gaib-gaib kan nggak ngerti. gaib nggak ngerti ya. Oke, ini cukup menarik, Pak Ustadz. Kira-kira dari pembahasan tadi apa yang perlu atau yang cukup menarik perhatian nih dari Ustadz? Oh ya, ini semua pembahasan sejak awal ini udah menarik. Udah banget sangat menarik ya, betul, Artinya betul.
ini sebuah pemahaman yang cukup dalam. Jadi kalau orang lain itu membahas satu masalah dari satu sisi, dari satu kotak, ini dari banyak tradisi, dari banyak keilmuan, Sumbernya banyak jelas. ajaran, sumbernya juga jelas. Kebudayaan, oke. Dan itu dari semua itu bertemu dalam satu titik. Jadi semua ada benang merahnya. Benar-benar. Gitu. Itu sih setuju, Ustaz. Jadi penjelasan apapun, nah diketemukan dengan benang merah. Nah, inilah yang memang Guruji begini gitu loh, yang tidak bisa kita temui ya di guru. Yang kayak gini susah didebat. Debat. Karena emang Semua ada dikeluarin, celah. semua Iya, dikeluarin. betul, semua akan tahu. Oke, teman-teman, mungkin kalau yang ada kendala tadi suaranya kurang jelas atau dan lain sebagainya, follow dulu ya atau subscribe dulu YouTube-nya Kongko Manfaat. Nanti akan saya upload di situ untuk video lebih lanjutnya. Guruji, ini tinggal beberapa menit lagi. Ada yang mau ditambahkan mungkin Guruji dari pembahasan malam hari ini? Enggak lah, tapi intinya gitu. Jadi intinya sebetulnya semua obat ada di dalam diri kita, dan semua obat itu sebenarnya ada di wilayah kita. Ada di ya. Jadi Betul. kamu tidak usah berpikir harus menunggu obat dari luar, ataupun obat yang dibuat dari luar juga. Karena obatnya sebenarnya ada di tanah kita, ada di tubuh kita ada. Kenapa kita nggak bicara itu? Iya. Gitu loh. Oke lah, kalau saya juga tidak menolak obat luar, tapi jangan jadiin itu sebagai utama. Itu pendukung kayak kamu aja. Yang utama kamu kuatkan imun tubuh kamu. Itu Kan yang tadi paling udah penting ya. jelas kan, itu posisi itu. Dan tanah Nusantara tidak ada cerita model itu. Yang wabah. Jadi kalau itu bisa terjadi seperti itu, ya itu rekor satu-satunya pertama kali dalam sejarah. Kalau sekarang terjadi pakebluk yang luar biasa Pak gini, itu kan kalau kamu perhatian lebih ke sebetulnya lebih heboh beritanya. Iya, gitu. Itu masalah. Framing gitu ya. Iya, kan kita udah sepakat bahwa data misalnya dibandingin penyakit kanker ya jauh bawah, penyakit jantung bawah gitu. Bahkan untuk kecelakaan lalu lintas itu juga jauh. Gitu loh. Nah, jadi ya karena udah di framing seperti itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, kita nggak bisa keluar dari framing orang. Jadi ya kita tetap dalam framing tapi kita ngerti kan. Kita nggak bodoh-bodoh amat gitu loh. Bukan berarti kita ceroboh, kita juga tetap hati-hati, tetap waspada. Tapi kita juga harus yakin bahwa tidak ada dalam sejarahnya di tanah ini. Dan itu semua sudah disediakan dalam rempah-rempahnya, dalam tradisi pengobatannya. Juga pada intinya adalah di diri kamu tuh ada apotek terlengkap, farmasi terlengkap, dan dokter yang terbaik. Dan saya kalau menyembuhkan kamu itu bukan saya menyembuhkan kamu atau Tuhan saya menyembuhkan kamu, tapi Tuhan yang ada dalam diri saya menyapa Tuhan dalam diri kamu. Itu luar biasa. Iya. Saya tidak menjadikan kamu seorang sufi, tapi saya yang memunculkan sufi yang ada dalam diri kamu. Dan memang nggak akan pernah bisa gitu. Oke, menarik, luar biasa. Saya bingung ini ngomong apa lagi. Oke, karena gini ya, ini kerasa keingintahuan saya masih luar biasa gede banget, cuma waktu gimana ya? Ini udah bonus ya. Iya benar, bonus. Karena biasanya komat itu 1 jam, nah malam hari ini khusus karena lebaran ke rumah Guruji itu menjadi 1,5 jam. Oke, sebelum ditutup, kalau tadi kita udah dengar Guruji, nah ini gimana nih Ustadz? Mungkin untuk terakhir sebelum kita tutup acara ini ada yang mau disampaikan? Iya Bang Irfan, ini terkait dengan penyembuhan sufi ya. Iya. Berarti saya ingat kata-katanya Ibnu Sina. Kalau di barat kan dipanggil dengan Avicenna. Avicenna, betul. Bapak kedokteran dunia. Dia pernah bilang begini, bahwa kekhawatiran itu adalah separuh dari sebuah penyakit. Ketenangan separuh dari sebuah obat. Dan kesabaran adalah separuh dari kesembuhan. Nah, artinya semua itu ada di dalam diri kita, pikiran kita dan hati kita. Oke. Luar biasa, menarik banget
Menarik banget. Tapi mau kita bicara apa lagi? Waktu sebentar lagi akan selesai. 1,5 jam kami sudah menemani teman-teman semua. Dan saya info lagi, ini sebentar lagi acara selesai dan airnya yang sudah teman-teman siapkan itu bisa digunakan berbagai macam hal, Guruji ya. Baik untuk kesehatan, untuk imunitas tubuh, bahkan untuk pengobatan. Jadi bagi teman-teman yang ada anggota keluarga, saudara, teman atau yang lainnya, ini bisa diberikan air tersebut untuk pengobatan. Dan juga ini mungkin bisa dipakai juga untuk luaran atau mandi ya Guruji. Bisa. Ya, jadi ini bisa digunakan sebagai untuk diminum dan juga bisa digunakan untuk mandi. Dan acara pada malam hari ini bagi teman-teman yang memang tadi sudah niatkan menyiapkan air dan juga niatkan untuk menerima berkah atau energi atau kesembuhan. Saat ini juga dari acara awal sampai akhir itu berlangsung. Jadi bersyukurlah malam hari ini. Cuma kalau masih ada yang bertanya nih, kok nggak ada ngapa-ngapain gitu ya. Kita udah bukan di wilayah itu, bukan harus yang action bagaimana, harus tangannya bagaimana. Guruji itu yang sangat luar biasa. Itu kalau di acara di tempat saya. Iya. Kalau Ustadz Nasuha mungkin iya masih itu. Tapi untuk guru kita, guru kami ini yang itu tidak perlu itu karena ruang dan waktu itu hanya ada di pikiran. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Terima kasih banyak Guruji. Ya. Semoga kita bisa bertemu di lain Terima kesempatan. kasih sudah menonton. Nah. Selamat malam. Ya, terima kasih Ustadz Nasuha, terima kasih banyak malam hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di malam Sabtu depan ya. Amin. Tentunya dengan bintang tamu dan pembahasan-pembahasan yang menarik. Saya Irwandi Sahid pamit. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guruji Ustadz.